Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya sedikit berbicara tentang pribadi yang sangat agung, sangat mulia, bahkan bisa dikatakan sebagai pribadi kedua dalam Islam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kita tahu bahwa Imam Ali bin Abi Thalib bisa dikatakan memiliki keistimewaan yang sangat banyak sekali. Antara lain, beliau orang yang beruntung, yang dididik secara langsung oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil sekali. Ya, tidak pernah terjamah tangan orang lain. Jadi tumbuh dari kecil dalam pangkuan kenabian yang sangat agung. Kemudian beliau sendiri yang mengatakan bahwa saya ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah, sering menemui Rasulullah. Kalau saya diam, Rasulullah mulai berbicara lebih dahulu, mulai menumpahkan ilmu-ilmu beliau, atau saya mulai dulu dengan bertanya banyak hal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tekankan di sini bahwa memang sebetulnya Islam itu ibarat madrasah. Ini jelas sekali. Madrasah berupa pendidikan, pengajaran, bimbingan. Karena itu Islam dimulai dengan sosok guru yang sangat-sangat agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, inilah keberhasilan dari beliau yang paling utama adalah berhasil menyiapkan kader yang sangat mumpuni. Banyak riwayat-riwayat dalam sejarah, buku-buku sejarah, buku-buku hadis. Rasulullah misalnya pernah ketika mengutus Imam Ali untuk dijadikan sebagai qadhi di negeri Yaman, itu beliau mendoakan Imam Ali dengan ucapan beliau, Allahumma thabbit lisanah wahdi qalbah. Ya Allah, kokohkanlah lisannya dan berikanlah bimbingan, petunjuk dalam jiwanya. Ini sosok Imam Ali ini memang sangat istimewa sekali. Keutamaannya meliputi banyak hal. Dan keutamaan beliau ini terbukti, ada fakta-faktanya. Bukan keutamaan sekedar cerita-cerita, kisah-kisah, ya, sanjungan dari orang-orang yang tidak ada faktanya. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, ini saya meringkas saja, bahwa keutamaan itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kurang lebih ada 4 hal, paling tidak 4 hal. Taqwa, kemudian iman, kemudian ilmu, kemudian jihad. Jadi 4 hal ini tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak mungkin orang takwa tanpa iman, tidak mungkin takwa tanpa ilmu, dan tidak mungkin takwa tanpa jihad. Begitulah seterusnya. Imam Ali bin Abi Thalib memiliki semua ini, dan beliau bisa dikatakan tidak ada seorang pun, dan ini kita tidak berlebihan mengatakan hal ini, tidak ada seorang pun ya, setelah Rasulullah yang menstarai Imam Ali, apalagi mengunggulinya. Ini saya ingin sampaikan di sini ucapan dari Abdullah bin Abbas. Ini banyak ulama-ulama kita, ulama-ulama kaum muslimin seluruhnya menganggap bahwa Abdullah bin Abbas ridwanullah ta'ala alaih itu dianggap orang kedua paling alim setelah Imam Ali. Tentu orang pertama Rasulullah, ya. Kalau kita mau menjelaskan di sini, Rasulullah, baru Imam Ali, kemudian Abdullah bin Abbas. Itu beberapa pernyataan dari beberapa kalangan ulama kaum muslimin. Abdullah bin Abbas sendiri itu dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama umumnya kaum muslimin,
bukan ulama Syiah. Ini ulama di kalangan non-Syiah. Itu mengatakan bahwa kebanyakan ilmu saya ini saya ambil dari Ali bin Abi Thalib. Itu pengakuan Abdullah bin Abbas. Kemudian ada pernyataan menarik dari Abdullah bin Abbas ini. Beliau mengatakan bahwa wa ma ilmi wa ilmu ashabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi fi ilmi Ali illa kaqatratin fi sab'ati abhur. Jadi ilmuku ini dan juga ilmu semua sahabat Nabi Muhammad dibanding ilmu Ali bagaikan setetes air dibandingkan dengan 7 lautan. Mungkin orang berpikir atau kita mengatakan ini ada berlebihan, namun itu menunjukkan bahwa betapa luasnya ilmu Imam Ali bin Abi Thalib. Hadis yang sangat terkenal, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kota ilmu, Ali pintunya. Faman aradal madinah falyatiha min babiha. Dan beberapa redaksi yang lain dalam hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Siapa yang ingin masuk ke kota menuju Rasulullah, maksudnya melalui pintunya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi Islam hakikatnya satu madrasah ini yang penting. Jadi sebetulnya bukan hal yang sangat penting untuk membicarakan siapa khalifah setelah Rasulullah. Silakanlah. Ya, namun yang menjadi panutan, yang menjadi jalur menuju Rasulullah untuk memahami Islam, ya jelas yang paling utama adalah figur Imam Ali bin Abi Thalib. Karena beliau ini juga diakui oleh sahabat-sahabat besar. Tidak sedikit tuh Umar bin Khattab misalnya mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Ya, kalau tidak ada Ali ini saya celakalah Umar. Ini silakanlah kita gaji. Kemudian Umar juga berlindung, mudah-mudahan tidak sampai mendapatkan masalah. Ya, di situ tidak ada Abul Hasan, maksudnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian juga kita melihat bagaimana sahabat-sahabat besar seperti Abdullah bin Mas'ud, Salman Al-Farisi, Abdullah bin Abbas sendiri, Abu Dhar, Miqdad dan lain sebagainya, Ammar bin Yasir. Kemudian dari generasi tabi'in seperti Malik Al-Ashtar, juga Uwais Al-Qarani, mereka orang-orang yang bangga disebut sebagai murid Ali bin Abi Thalib. Jadi urusan khilafah itu tidak begitu penting dibahas. Karena kita ini sebagai orang Islam, berada di madrasah Islam ini, kita ingin lulus di madrasah ini. Kita ingin jadi murid yang baik. Kita ingin memiliki prestasi yang baik. Aneh kalau kita tidak menjadikan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai guru kita, sebagai sosok manusia yang layak untuk menerangkan kepada kita tentang Al-Quran dan Sunnah, menerangkan kepada kita tentang akidah, tentang syariah, tentang akhlak. Jadi ilmu beliau sampai sekarang terjaga. Ya tentu kita tinggal melihat apakah ada hal-hal yang dinisbahkan kepada Imam Ali padahal itu bukan dari Imam Ali. Namun banyak ulama-ulama besar yang mengakui seperti kitab Nahjul Balaghah, kemudian kitab-kitab yang lain, doa-doa yang kita warisi dari beliau, ini diyakini adalah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi alangkah ruginya kalau kaum muslimin tidak mau mempelajari warisan-warisan dari Imam Ali bin Abi Thalib yang dibawa kemudian oleh anak cucunya, para imam Ahlul Bait. Dari mulai Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, sampai nanti akan diterangkan, akan dibawa oleh Imam Mahdi Al-Muntadhar yang kaum muslimin sepakat bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihimussalatu wassalam. Ini sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.